Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kali ini aku mau ngajak kalian ke salah satu kuil Shinto yang terkenal di Harajuku, yaitu kuil Meiji Jingu. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara kalian di sini, ada apa aja di sana, sejarahnya gimana, pokoknya apa hal menarik yang bisa kalian lakuin di Meiji Jingu. Jadi untuk rutenya itu aku berangkat dari Kawasaki Station menuju ke Yoyogi Station. Nah, kalian bisa lewat sini nih. Kalau kalian udah sampai, kalian untuk exitnya lewat sini. Untuk line-nya, jadi untuk perjalanan aku ini aku memakai line. Jadi pertama dari Kawasaki Station aku pakai Keihing Tohoku Line, terus langsung nyambung lagi ke Chuo Sobu Line dan sampai di Yoyogi Station. Oke, jadi langsung aku exit dulu. Ini tuh ada di North Exit. Nah, setelah ini aku tuh langsung akan berjalan kaki ke Yoyogi Park. Itu sekitar 6 menit, jadi nggak terlalu jauh. Jadi kalian dari keluar dari stasiun ini, kalian langsung ke kiri. Terus nanti kalian langsung jalan aja menuju ke Meiji Jingu. Oke, let's go! Oke, untuk menuju Meiji Jingu itu kalian nggak harus lewat North Exit. West Exit juga bisa ke Meiji Jingu. Oke, langsung kita jalan lagi. Jadi kalau di Jepang itu kalau kalian jalan kaki, menurut aku kalian bisa lebih explore nih. Ada apa aja sih? Biasanya tuh ada street food di pinggir-pinggir nih, atau nggak ada restoran-restoran yang bisa coba sambil kalian jalan menuju Meiji Jingu. Oke, kita jalan dulu. Ini udah deket nih. Jadi saat aku kesini itu di bulan Februari, jadi cuacanya masih lumayan dingin, tapi masih worth it untuk berjalan.
kita udah mulai masuk ke kawasan Meiji Jingu. Nah, buat kalian, aku bakal jelasin sedikit atau singkat deh tentang Meiji Jingu. Jadi, kuil Meiji Jingu ini adalah sebuah kuil Shinto yang terletak di Shibuya. Deket banget tuh sama Harajuku. Nah, kuil ini didedikasikan untuk Kaisar Meiji Mutsuhito dan Permaisuri Shoken yang memerintah Jepang dari tahun 1867 hingga 1912. Nah, kuil ini sangat terkenal dan menjadi salah satu tempat ziarah utama di Tokyo. Nah, terus untuk sejarahnya, gimana sih sejarahnya Meiji Jingu itu? Jadi Meiji Jingu itu dibangun untuk mengenang Kaisar Meiji yang telah memainkan peran besar dalam modernisasi Jepang selama periode restorasi Meiji dari tahun 1868 sampai 1912. Nah, ini nih salah satu buku. Oke, kita lanjut. Jadi, setelah Kaisar Meiji meninggal pada tahun 1912, rakyat Jepang memutuskan untuk membangun sebuah kuil untuk menghormati jasa-jasa beliau. Kuil ini mulai dibangun pada tahun 1915 nih, dan selesai pada tahun 1920, 8 tahun setelah kematian beliau. Lalu, selain sebagai tempat peringatan bagi Kaisar Meiji dan Permaisuri Shoken, kuil ini menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi di Jepang pada masa pemerintahan mereka yang membawa Jepang dari era feodal menuju era industri modern. Seperti itu sejarah singkatnya. Nah, seperti yang kalian lihat, jalan menuju Meiji Jingu itu ada gerbang torii. Nah, ini juga ikonik nih. Terdapat beberapa gerbang torii yang besar di sekitar kuil. Nah, ini salah satunya yang menjadi tanda peralihan dari dunia luar ke dunia spiritual. Menarik banget kan? Oke, langsung aja kita masuk. Nah, untuk kuil Meiji Jingu ini tuh lumayan jauh nih jaraknya dari pintu masuk gerbang torii yang tadi kalian lihat ke menuju kuilnya tuh lumayan jauh. Jadi sambil kita jalan menuju ke sana, aku bakal lanjutin cerita atau lanjutin info aku tentang Meiji Jingu. Nah, untuk arsitektur dan lingkungan. Jadi Meiji Jingu itu terletak di tengah-tengah hutan. Seperti yang kalian lihat, kanan kirinya kan seperti hutan ya, yang luas dan kebetulan hijau, yang disebut Meiji Jingu Forest. Nah, hutan ini mencakup sekitar 70 hektar dan menciptakan suasana yang damai dan tenang meskipun berada di tengah kota Tokyo yang sibuk banget. Nah, kalian akan melewati gerbang yang tadi aku bilang, yang besar itu namanya gerbang torii besar, yaitu gerbang Shinto yang menunjukkan pintu masuk ke area kuil. Torii ini terbuat dari pohon cedar dan tingginya mencapai sekitar 12 meter. Makanya mungkin tadi kalian lihat tinggi banget kan? Nah, jadi untuk area kuil itu mencakup beberapa area nih, beberapa bagian penting. Seperti yang tadi pertama kalian lihat, kalian bisa lihat gerbang torii. Terus juga di sini, by the way, kalian tuh nggak usah khawatir nyasar ya, karena di sini tuh ada petanya. Jadi kalian mau kemana atau kalian lagi di mana tuh ya. Oke, lanjut. Terus untuk ada Temizuya. Nah, itu juga sebelum masuk kuil utama nanti kalian tuh diwajibkan untuk melakukan pembersihan dengan cara membasuh tangan dan di kolam pembersihan. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu ada kuil utama Hongdeng. Nah, ini adalah bagian bangunan utama tempat berdoa yang terbuat dari kayu dengan desain yang sangat sederhana namun megah. Di sini pengunjung dapat berdoa dan memberikan penghormatan kepada Kaisar Meiji dan Permaisuri Shoken. By the way, jadi aku kesini itu kan kayaknya lumayan sore tuh. Jadi nanti tolong diperhatiin sebelum kalian berkunjung. Karena ini memang tidak tertera sih jam tutupnya. Cuman nanti jika jam sudah agak mulai gelap itu nanti pintu masuknya akan tertutup. Jadi better kalian jangan terlalu larut ke sini. Mungkin agak lebih awal biar kalian lebih lama bisa explore Meiji Jingu-nya. Nah, sekarang udah mulai kelihatan nih dari kuil utamanya. Jadi nggak terasa kan sambil kalian jalan sambil aku ceritain sejarah tentang Meiji Jingu. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, selain itu di sini juga ada budaya dan upacara loh. Jadi bukan hanya tempat ziarah aja, tetapi juga pusat budaya dan tradisi
Jepang. Beberapa kegiatannya itu kayak perayaan tahun baru, perayaan ulang tahun kaisar, terus juga ada upacara pernikahan juga sering di sini. Ada kegiatan keagamaan juga. Jadi banyak kegiatan yang bisa kalian lihat mungkin kalau pas timingnya di sini. Nah, di sini juga ada kayak brosur, kalian bisa lihat-lihat. Biasanya sih kalau di tempat wisata ada versi Inggrisnya ya, cuman nggak tahu nih. Ini kayaknya adanya versi Jepang aja. Jadi kalian bisa lihat, oh ini nih tempat apa ya, jadi bisa lebih cek. Oke, kita udah mulai masuk. Nah, kalian bisa lihat lagi kan ada gerbang tori lagi. Jadi memang ada beberapa. Sudah menunjukkan kalian udah masuk ke area Meiji Jing. Nah, kebetulan juga pas aku datang itu lagi ramai pengunjung nih. Jadi em, itu membuktikan bahwa semenarik itu dan seterkenal itu kuil Shinto ini yang wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Jepang. Nah, buat kalian tadi misalnya pengen berdoa, itu tempat doanya terletak di sebelum hondeng ya, yang kuil utama. Jadi pengunjung yang ingin berdoa dapat melakukan ritual Shinto dengan memberi donasi ke dalam kotak amal. Kemudian bertepuk tangan 2 kali, membungkuk dan berdoa. Proses ini adalah cara tradisional untuk memohon berkah atau menyampaikan rasa syukur dalam agama Shinto. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing ya. Nah, mungkin aku bakal mulai explore nih, seperti apa sih Meiji Jingu dan worth it nggak sih untuk kalian kunjungi. Seperti ini bagian dalam dari Meiji Jingu. Jadi cukup menarik bagi kalian yang memang sangat suka culture. Nah, kalian lihat kan di meja-meja itu, jadi itu tuh tempat untuk kalian membuat permohonan atau doa yang kalian bisa gantung nanti di sana. Jadi kalian misalnya pengen ada permohonan, untuk ingin pekerjaan yang lebih baik atau kesuksesan, kalian bisa tulis, nanti kalian bisa gantung di situ di yang ada. Oke, langsung aku coba explore lagi. Jadi meskipun udah sore, pengunjungnya tuh masih ramai banget. Jadi misalnya kalau kalian udah bosen shopping di area Tokyo, nah kalian tuh bisa nih, kalau pengen lebih tenang nih daerahnya tapi masih di Tokyo, nah ini nih deket banget. Jadi kalian bisa aksesnya tuh bisa dari Harajuku, bisa dari Shibuya, itu deket sih. Nah ini bagian dalamnya. Nah ini untuk permohonan, kalau kalian mau bikin permohonan, ini di sini juga bisa. Jadi kalian berdoa. Seperti ini. Nah, ada satu informasi penting juga. Jadi untuk masuk ke Meiji Jingu itu free ya, free entry. Jadi kalian nggak usah bayar nggak usah bayar entrance fee untuk masuk ke Meiji Jingu. Jadi di Jepang itu masih banyak loh tempat-tempat yang memang masih free, tempat wisatanya nggak perlu ada entrance fee. Jadi makanya sebelum kalian misalnya mau berkunjung, atau mungkin kalian bisa cek-cek di Instagram, di YouTube Besti atau Instagram Besti untuk tempat-tempat wisatanya, dan kalian mungkin bisa cek atau mungkin di websitenya dulu dicek bayar atau enggak. Nah, karena aku penasaran, setelah ini aku bakal cobain tulis permohonan dan aku bakal gantung di situ. Oke, let's go. Oke, aku bakal langsung mulai ke tempatnya. Jadi di sini udah ada disediain nih, ada kertas, terus juga udah ada pulpen. Nanti kalian tinggal masukin ke dalam amplop. Oke, kita bakal tulis dulu kira-kira apa ya yang jadi permohonanku untuk aku tuliskan di sini. Ada yang bisa tebak? Dan ini free ya, jadi kalian nggak perlu bayar, kalian ambil aja yang sudah tersedia di sini. Dan setelah selesai, nanti kalian masukin ke dalam. Nah, ini dia amplop. Tuh, pulpennya juga udah disediain. Oke, kita masukin.
seperti ini. Oke, aku udah nemuin. Nah, ini dia. Jadi ternyata itu bukan digantung ya, guys, tapi dimasukin ke dalam sini. Oke, aku masukin ke dalam sini permohonanku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian berkunjung ke Meiji Jinggu, jangan lupa kalian tuliskan permohonan kalian dan masukin ke dalam amplop dan coba dimasukin ke dalam kotak yang tadi. Oke, sekian perjalanan aku di Meiji Jinggu. Jadi sudah aku info nih ke kalian cara menuju ke sini, terus juga aksesnya gimana, untuk entrance fee-nya gimana, sejarahnya gimana, dan juga hal-hal yang menarik yang bisa kalian lakuin di sini. Jadi buat kalian yang lagi liburan di Jepang, masih bingung nih dan bosen ngapain aja sih kira-kira kalau di Tokyo selain shopping atau ke mall dan yang lain, kalian bisa berkunjung ke Meiji Jinggu. Oke, kalau kalian pengen aku berkunjung ke tempat wisata lainnya di Tokyo atau di Jepang, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bestie!